sampai saya punya mobil, saya kehilangan mobil. Saya kembalikan ke finance. Saya pergi pelayanan naik motor. Kadang-kadang naik Grab bersama istri. Tapi apakah saya kecewa sama Tuhan? Enggak. Karena Tuhan yang memberi. Berapa tahun lalu Tuhan pernah memberikan kami 2 juga mobil. Dalam sebuah pelayanan Tuhan kasih kami mobil. Tuhan kasih rumah. Tapi kalau Tuhan mau mengambil, enggak jadi masalah. Karena Tuhan sementara menguji hati kita. Di mana letak hatimu? Kalau hatimu hanya ada di kekayaan kah? Di kendaraan kah? Berarti hatimu tidak murni sama Tuhan. Amin. Kalau hatimu hanya ikut Tuhan karena berkat. Pada saat Tuhan mengambil berkat itu. Kita kehilangan Tuhan. Tapi enggak demikian. Tuhan mau. Tuhan menguji dan saya percaya Tuhan pasti akan kembalikan pada waktunya. Amin. Dengan cara yang ajaib. Terlalu dan sangat luar biasa Tuhan. Memproses hidup kami. Dari apa yang kami punya hilang. Tapi apa yang kami tidak ada Tuhan kembalikan menambahkan lebih lagi. Sudah biasa diproses tuh saudara. Tapi kami tetap kuat. Katakan ini semua satu ujian. Kita tahu tujuan Tuhan yang utama. Bahwa hidup kita tetap keluar sebagai generasi yang berdampak bagi kerajaannya. Yang kedua. Ciri seorang generasi yang berdampak. Kedua, dijaga dalam kemurnian. Hati kita tetap dijaga. Kita baca di dalam Matius 5 ayat 8. Hati kita tetap jaga. Matius 5:8 saya bacakan dikatakan berbahagialah apa? Orang yang murni hatinya. Karena mereka akan apa? Melihat Elohim. Mereka akan melihat Tuhan. Artinya kata melihat Tuhan bukan pada saat Yesus datang kedua kali pada saat kita kembali ke sana. Tapi dalam hidup saudara dan saya dalam setiap hari kita boleh melihat dan mengalami Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Jaga hatimu. Kalau kita mengerti tujuan Tuhan bahwa kita sementara dibentuk dalam sebuah tekanan. Hati kita tetap harus kita jaga. Tidak mengomel, tidak kecewa, tidak bersungut-sungut. Ini yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Menjaga hati kita. Karena dari hati kita itu muncul sebuah Amsal 4 ayat 23. Dikatakan peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah sumber kehidupan. Saudara, menjaga hati, memelihara hati dengan segala menjaga hidup saudara, menjaga hati kita dikatakan sumber kehidupan. Itu yang Tuhan rindukan di poin kedua ini. Belajar mengintrospeksi diri kita hari ini di tempat saudara duduk. Mendengar suara Tuhan. Sampai di mana tingkat iman percaya kita kepada Tuhan. Dengan menjaga hati kita. Tetap murni di hadapan Tuhan. Mungkin kita dibuat tidak adil. Mungkin kita dibuat tidak benar. Kita digesek, kita terbentur, padahal kita tidak salah. Tapi tetap kita menjaga hati kita. Amin. Amin. Tetap jaga hati kita. Karena hati kita dikatakan sumber kehidupan saudara. Belajar mengerti tujuan Tuhan. Yang ketiga. Kalau kita semakin dewasa dibentuk dalam sebuah tekanan. Kedua kita tetap menjaga hati. Yang ketiga. Kita akan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan baca dalam 2 Timotius 2 ayat 21. 2 Timotius 2 ayat 21.
Kita baca bersama-sama 2 Timotius 2 ayat 21. 1, 2, 3. Oleh karena itu, yang telah dipersiapkan. Amin. Dikatakan oleh karena itu, apabila seseorang menyucikan diri dari semuanya itu, apa menyucikan diri semuanya itu? Belajar dibentuk dalam sebuah tekanan. Dia tetap kuat, dia tetap mengatakan Yesus baik. Dia menikmati, dia mengerti tujuan Tuhan kedua. Tetap menjaga hatinya untuk tidak bersungut-sungut, untuk tidak kecewa dengan Tuhan, untuk tetap eksis dalam pelayanan. Kalau saudara dan saya menyucikan diri dari semuanya itu, dikatakan apa? Tuhan akan membawa engkau menjadikan sebuah apa? Bejana, sebuah perabot yang berharga dan dikuduskan. Karena saudara dan saya sudah dibentuk oleh Tuhan, segambar dan serupa dengan Tuhan. Itu harus dikembalikan patron Tuhan. Dari 6.000 tahun yang lalu, saudara dan saya manusia diciptakan dan segambar dan serupa dengan Tuhan. Itu harus kembali. Hidup seperti sebuah bejana atau perabot yang berharga dan dikuduskan. Dan berguna untuk kerajaannya dalam melakukan sebuah pekerjaan baik yang telah dipersiapkan. Bukan yang akan dipersiapkan, telah dipersiapkan. Saudara dan saya yang dikasihi Tuhan. Kembali apa yang saya tanyakan pertama. Seberapa usia kekristenan kita tidak menentukan apakah kita menjadi perabot yang berharga di mata Tuhan. Seberapa pelayanan kita, seberapa talenta karunia yang Tuhan berikan kepada kita, skill kita tidak akan menjadi perabot yang berharga jikalau saudara tidak kuat di dalam sebuah tekanan. Jikalau saudara tidak menjaga hatimu.